Assalamualaikum. Jika Vieta Fit Me Spectre masih berasa mahal, Vieta Fit Me Pro ini adalah alternatif yang cukup menarik. Oke, sebelum bahas lebih lanjut, kita lihat dulu apa yang ada di dalam boxnya. Beda kelas memang, dibanding Fit Me Spectre, box ini lebih simple namun sama sekali nggak berasa murahan. Di bagian depan ini ada sejumlah spesifikasinya. Di samping hanya ada branding Fit Me, di sini juga. Dan kira-kira smartwatch-nya akan seperti ini. Di sini ada keterangan layar dan baterainya juga. Cukup itu saja, mari kita buka boxnya. Langsung disuguhkan buku manual yang cukup simple. Kemudian ada kabel charging yang bentuknya kayak gini. Kayak penjepit gitu ya, dan di sini ada pin buat ditempelkan nantinya. Terakhir tentu saja adalah smartwatch-nya. Bentuknya keren sih. Oke, hanya itu yang kita dapatkan. Setelah ini akan saya share apa yang saya suka dan nggak suka dari Fit Me Pro ini setelah saya gunakan selama beberapa hari. Pertama yang saya suka dari smartwatch ini tentu saja adalah desainnya yang simple, mungil dan jauh dari kata murah. Di samping hanya ada satu tombol yang berfungsi untuk membuka dan mematikan. Layarnya sendiri membentang seluas 1,4 inci TFT yang nampaknya sudah dilindungi oleh kaca proteksi ya. Namun sidik jari gampang memegas di sini. Ini frame dan belakangnya sudah berbahan metal semuanya. Strapnya pun saya suka, simple dengan warna yang senada dengan smartwatch-nya. Saya nggak tahu ini bahannya apa, yang jelas ini lembut sekali dan berasa sangat nyaman ketika dipasang di tangan. Enak digunakan baik saat olahraga maupun aktivitas ringan di rumah. Ukurannya cukup mungil yang membuatnya berasa pas di tangan saya. Jangan lupakan juga bahwa Vieta Fit Me Pro ini sudah punya sertifikasi IPX7. Jadi aman ya buat dibawa hujan-hujan atau dibuat wudhu misalnya. Tapi saran saya jangan dibuat berenang ya. Kemudian saya juga suka interface-nya, lengkap sekali. Kita tinggal swipe kanan dan kiri untuk masuk ke fitur utama kayak penanda waktu, denyut jantung, dan penghitung langkah kaki. Kemudian kalau kita swipe dari atas ke bawah ada 6 menu sederhana seperti flash, kemudian menyalakan dan mematikan getar. Cuaca juga ada di sini. Kemudian juga ada tingkat kecerahan dengan 6 level. Lalu gear ini buat masuk ke pengaturan sederhana seperti mengganti tema jam. Secara default ada 3 tema, tapi ini nanti bisa ditambah lagi melalui smartphone ya. Terakhir ada tombol kunci untuk mengunci layar, dan untuk membukanya nanti harus pakai tombol di samping ini. Nah, kalau kita swipe dari bawah ke atas, kita akan disuguhkan semua fitur-fiturnya. Sedikit saya tunjukkan satu-satu ya. Yang pertama ini buat menghitung langkah kaki pada saat kita lari-lari. Kemudian pesan ini adalah 3 notifikasi terakhir pada smartphone, dan jika ada pesan bisa langsung kita baca di sini. Yang ditampilkan hanya 3 ya. Lalu ada sleep untuk menghitung durasi waktu tidur kita. Kemudian di menu health ini ada 3, yakni tekanan darah, denyut jantung, dan kadar oksigen di tubuh kita. Tentu sensor di belakangnya akan langsung menyala. Lanjut untuk menu training, ini ada banyak. Ada lari, jalan, bersepeda, badminton, dan juga sepak bola. Menu tingkat kecerahan juga bisa diakses di sini. Nah, ini ada menu kontrol musik pada smartphone kita. Nanti kita akan coba. Harus dihubungkan dulu soalnya, begitu pula dengan menu kamera ini. Di paling akhir ada pengaturan, ya sama seperti yang tadi. Menunya banyak sekali sih, hampir mirip dengan fitur Fit Me Spectre. Ya karena satu brand kali ya, jadi menunya bisa hampir sama. Oke, untuk mengoneksikan ke smartphone bisa menggunakan aplikasi yang namanya David. Di sini kita juga bisa lihat aktivitas kita, dan untuk mengoneksikannya kita tinggal tekan yang ini. Bluetooth-nya jangan lupa dikoneksikan dulu ya. Saat terkoneksi, ini muncul tanda di pojok smartwatch ini. Nah, setelah terkoneksi kita bisa langsung atur berbagai hal, seperti tampilan misalnya. Di sini ada beberapa pilihan, tinggal pilih dan tampilan smartwatch-nya akan langsung ganti. Kalau 3 ini masih kurang, bisa ditambahkan lagi di bawah ini. Di sini ada puluhan ya, bahkan mungkin ratusan yang bisa kita pilih dan download. Kalau sudah akan langsung terpasang. Nah, lalu ada yang menarik di sini, kita bisa ganti tampilan jam ini menggunakan foto kita. Jadi caranya tinggal tekan yang ini, kemudian pilih foto, sesuaikan ukurannya, dan simpan. Butuh beberapa waktu untuk instalasi, dan sudah, persis kan? Di sini kita juga bisa atur notifikasi yang bisa masuk dengan cara centang saja. Lalu ada juga alarm.
Oh iya, kalau sudah terpasang aplikasi ini, kita bisa menggunakan menu kamera tadi. Jadi tinggal klik saja, nanti akan langsung terbuka. Dan saat capture, akan langsung muncul hitungan mundur selama 3 detik. Menu musiknya juga bisa langsung digunakan. Namun kontrolnya di sini hanya meliputi pause, play, lagu sebelumnya, dan lagu selanjutnya saja. Untuk akurasi sensornya, ya saya nggak berharap lebih sih. Yang mahal saja juga kadang masih nggak akurat. Tapi sudah ada di sini saja itu sudah bagus. Nah sekarang ke bagian yang saya nggak suka ya. Yang pertama waktu menyala dari layar ini itu sebentar banget. Cuma 4 detik mungkin. Tapi nggak terlalu masalah juga karena sensor buat otomatis menyalanya juga sudah cukup akurat dan cepat. Tapi kalau bisa diatur mungkin lebih menarik kan? Kemudian bezel layar Fitmi Pro ini selain tebel juga nggak simetris. Dilihat jadi kurang enak aja gitu. Ya yang kayak gini sebenarnya juga banyak sih. Tapi kalau simetris mungkin lebih estetik. Nah apalagi layarnya ini masih berjenis TFT. Kelihatan sekali mana bezel dan mana layar. Hitamnya itu nggak sepekat Fitmi Spectre yang sudah pakai layar IPS. Untuk sistem chargingnya sendiri menurut saya kurang simple ya. Meski pakai jepitan kayak gini bisa jadi lebih kuat untuk nempelnya. Ya ukurannya jadi lebih besar. Tapi untuk daya tahan baterainya sendiri sudah cukup awet. Untuk penggunaan normal dan sedikit pakai sensor, seharinya hanya berkurang sekitar 7-10% saja. Oke, jadi itu tadi apa yang saya suka dan tidak suka dari Viata Fitmi Pro, yang harganya jauh lebih murah dari Fitmi Spectre ini. Tentunya ini relatif ya, setiap orang pasti berbeda penilaiannya. Bagi kalian yang ingin beli Fitmi Pro ini, linknya sudah saya kasih di kolom deskripsi. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian, semoga ini bermanfaat. Afi pamit dan wassalamualaikum.